umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat dosa berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita jadwalkan di pekan ketiga ini, kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, dan yang biasanya kita mengambil dari kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di kesempatan siang hari ini juga kita akan membaca satu hadis Rasulullah SAW yang aslinya berada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tentu para ulama ahli hadis telah sepakat merupakan hadis yang kita bacakan di siang hari ini merupakan hadis sahih dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn As adalah seorang sahabat Nabi yang termasuk min sighar sahabat, termasuk sahabat kecil. Karena memang di sejarah disebutkan ada sahabat-sahabat kecil yang namanya Abdullah, yang 4 orang ini yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abdullah bin Amr bin As, perawi hadis kita ini. Juga ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Zubair bin Awam, ada juga Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud orangnya atau usianya dewasa, sementara ini usia sahabat yang namanya Abdullah kecil-kecil semua. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As, beliau masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Ayahnya namanya As ibn Amr atau Amr bin al-As. Jadi beliau masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Waktu beliau masuk Islam, namanya itu Al-As. Jadi nama aslinya adalah Al-As ibn Amr ibn al-As. Tapi Nabi ganti namanya. Yang tadinya As diganti menjadi Abdullah. Maka dikenal sampai sekarang Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah dan ayahnya Amr itu beda usianya hanya 11 tahun. Disebutkan oleh Imam Mudhabi, ayahnya Amr bin As, anaknya Abdullah, beda umurnya hanya 11 tahun. Jadi kalau berjalan seperti kakak adik, padahal beliau ini adalah anaknya Amr ibn As, adalah ayahnya. Dan memang di masa dulu nikah dalam usia muda itu hal yang biasa di kalangan Arab di masa itu. Oleh karena itu ketika kita mendengar Rasulullah menikah dengan Aisyah, usia Aisyah waktu itu 9 tahun, tidak mengagetkan, dan itu hal yang biasa. Karena memang di masa itu sudah terbiasa anak-anak atau di masa muda mereka sudah menikah. Abdullah bin Amr bin al-As begitu banyak sejarahnya. Insya Allah nanti ketika kita berbicara tentang hadis Arba'in ketemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin al-As, kita akan jelaskan lagi biografi beliau. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah, sempat meriwayatkan hadis sebanyak 700 hadis. 700 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Salah satunya hadis yang ada di Bukhari Muslim yang kita bacakan di siang hari ini. Apa kata Abdullah bin Amr bin al-As? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Di dalam hadis yang singkat ini ada 2 tema atau subtema yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana hakikat seorang muslim, yang muslim sejati, muslim yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah tema atau subtema berkaitan dengan al-muhajir, orang yang memaknai arti hijrah. Karena saat ini kita berada di awal bulan di tahun Hijriah 1446 Hijriah, masih di bulan Muharram. Dikatakan
secara singkat, yang pertama kata Rasulullah SAW, al-muslimu, seorang muslim itu di situ menggunakan al ini kalau dalam bahasa grammar bahasa Arab al-ma'rifah, artinya orang muslim yang sebenarnya, orang muslim yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Muslim banyak, tapi muslim yang diinginkan oleh Rasul itu seperti apa? Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia bilang al-muslim, orang muslim yang betul-betul muslim, orang muslim yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah man salima, siapa yang selamat. Al-muslimuna, orang-orang Islam, min lisanihi, dari gangguan lidahnya, wayadih, dan tangannya. Itu subtema yang pertama, bahwa orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang yang merasa orang Islam lain itu merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Di sini disebutkan dari kata ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, ternyata keislaman kita itu, kesempurnaan Islam itu bukan hanya ditentukan oleh sholat kita. Sholat sudah pasti. Bukan hanya ditentukan dengan banyaknya zikir dan Quran kita. Iya, itu bagian, tapi bukan hanya itu. Kesempurnaan Islam itu bukan hanya ditentukan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah yang baik, tapi juga ditentukan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Makanya disebutkan orang muslim yang benar adalah yang menjaga keselamatan orang muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Ini menunjukkan keislaman, keimanan itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hablum minannas antara kita. Karena tidak sedikit ada orang yang begitu luar biasa kalau ibadah kepada Allah, begitu hebat sholatnya, begitu hebat baca Qur'annya, begitu hebat puasanya, bahkan berkali-kali berhaji, tapi tidak pernah berhenti mengganggu dan memberi gangguan kepada orang-orang muslim yang lain. Ini dikatakan di hidup bertetangganya, mengganggu tetangganya, luar biasa, tidak sedikit seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa kesempurnaan iman Islam kita itu bukan hanya dilihat dari hablum minallah, tapi juga harus diperhatikan hablum minannas. Duribat alaihim adillah aynama tuqifu illa bihablillah illa bihablin minallah wa hablin minannas. Dimanapun kita berada, kita itu akan mendapatkan kehinaan kecuali kita bisa menjaga hubungan baik. Yang pertama hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas. Ini yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat orang muslim yang sejati itu adalah orang yang bisa memberikan keselamatan orang muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangan. Yang kedua, ternyata gangguan yang kita berikan atau orang berikan kepada orang lain bisa saja dari kakinya, bisa saja dengan hal yang lain. Tapi kenapa disebutkan dua ini, lisan dan tangan? Seakan-akan lainnya nggak bisa memberikan gangguan, karena ulama bisa. Tetapi disebutkan dua ini karena yang pertama, terbanyak orang mengganggu itu lewat lisan atau lewat tulisan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu hanya lisan, tapi zaman sekarang ini dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan WA kita, bagaimana kalimat-kalimat yang keluar, ini yang terbanyak. Bahkan kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasul itu sangat perhatian dengan masalah lisan. Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, nanti dari Abu Hurairah ada di dalam kitab Arba'in, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Di hadis yang lain terakhirnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Subhanallah, lisan. Bahkan di hadis Mu'adz bin Jabal itu juga ada dalam kitab Arba'in, nanti banyak orang yang masuk ke dalam neraka bisa gabi lisanihim, disebabkan lisan mereka. Sampai Mu'adz berkata, ya Rasulullah, apakah orang masuk ke neraka gara-gara lisan? Takilat umat, katanya Rasul, sungguh
Celakalah kalau orang tidak tahu bahwa terbanyak orang masuk neraka, terbanyak orang kena siksa disebab atau dengan sebab lisan mereka. Makanya ada kata-kata salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu bagaimana dia pandai dan tidaknya menjaga lisannya. Maka inilah menjadi penyempurna iman dan Islam kita lisan. Menjadi perusak iman dan Islam kita gara-gara lisan kita. Maka disebutkanlah lisan yang pertama, yaitu siapa orang yang beriman Islam sempurna, dia akan memberikan keselamatan kepada saudara-saudaranya dari gangguan lisannya. Bukan berarti lisan saja, mungkin yang lain bisa, tapi lisan punya potensi paling besar memberikan gangguan kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita. Berkatalah yang baik. Kalau tidak berkata yang baik, maka diamlah. Sampai-sampai Luqman Al-Hakim pernah mengatakan, laukan al-kalam minal fiddah lakana sukru minal dhahab. Seandainya bicara itu bagaikan perak, maka diam itu bagaikan emas. Kalau memang tidak bisa berkata yang baik. Bahkan Nabi pernah bilang, kullu kalamin, dalam riwayat kullu kalami bani Adam alaihi la lahu illa bi thalath. Setiap perkataan orang akan menjadi beban untuk orang itu. Setiap perkataan orang akan menjadi beban untuk orang itu. Lalu bukan membawa keberuntungan, kecuali tiga yang tidak jadi beban perkataan kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dzikrullah. Kecuali tiga yang tidak akan menjadi beban. Perkataan yang mengandung mengajak orang kebaikan, perkataan yang mencegah pada kemungkaran, atau perkataan yang mengandung zikir. Kalau tidak, akan menjadi beban. Semakin sedikit kita bicara yang tidak ada manfaatnya tadi, semakin kita dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, orang muslim yang benar adalah mereka yang bisa menjaga lisannya. Maaf, kalau ada orang Islam bicaranya kotor, bicaranya menyakiti orang, bicaranya nyindir, bicaranya mencela, bicaranya merendahkan orang lain. Kata para ulama, sebenarnya walaupun dia rajin sholat, walaupun dia banyak baca Quran, sebenarnya jauh. Kata Rasulullah, Quranhum, bacaan Quran mereka yaqra'una al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Kata Rasul, orang itu membaca Quran tapi Qurannya tidak lebih dari tenggorokannya, hanya sampai ke atas tapi tidak masuk ke hati. Kalau Qurannya dibaca sampai ke hatinya, hatinya akan lembut. Kalimat yang keluar akan baik, kalimat yang keluar akan mengandung hal-hal yang terpuji. Makanya kata ulama, siapa yang mau lihat isi hati orang, lihat saja lisannya. Kalau isi hatinya baik, pasti ucapannya baik. Tapi kalau hatinya kotor, semua yang diucapkan jelek. Bahkan orang ngaji pun dibilang, wah ini mah dia, wah itu mah ini dipuji. Orang sedekah, itu tidak ikhlas, lihat bagaimana kotornya hati keluar dari lisan. Makanya kata Rasul, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang itu tidak akan bagus lurus kecuali lurusnya hati, dan hati tidak akan lurus dan bagus kecuali terlihat dari lisannya. Jadi ini berkaitan. Kita tidak bisa melihat isi hati orang, tapi bisa kita lihat dari bagaimana lisannya. Itu yang pertama, terbanyak orang merusak iman dan menyempurnakan iman disebabkan dengan lisan. Yang kedua, wayadih dan tangan. Tangan ini juga mungkin kalau zaman sekarang pasif. Kalau zaman dulu hanya lisan, tapi sekarang tangan. Ada orang yang tidak pernah bicara tapi suka nulis di media sosial, tapi tulisannya selalu mengandung hinaan, selalu merendahkan orang, selalu, maaf kalau bahasa sekarang, nyinyir. Kalau bicara selalu nyinggung, bahkan kalau berbicara selalu membuat terjadi perpecahan, mengandung sesuatu yang mengandung domba. Ini tangannya. Makanya ketika kita nulis di grup, nulis di media sosial, memberikan WA dan sebagainya, hati-hati. Itu akan merusak iman. Itu juga menjadi penyempurna iman kalau tertulis di media sosial dengan kata-kata yang baik,
maka insya Allah akan menunjukkan kesempurnaan iman. Tapi kalau kata-katamu yang menyakiti saudara muslim, dihina, direndahkan hanya karena berbeda pendapat, hanya karena beda aliran, hanya perbedaan di dalam amal, tetapi dia habiskan dengan berbicara yang luar biasa. Hati-hati. Sungguh kata Rasulullah, keislaman seseorang itu akan dilihat bagaimana dia bisa menjaga lisan dan tangannya dari gangguan terhadap orang muslim yang lainnya. Walaupun teks hadis ini adalah berkaitan dengan orang Islam yang lain, orang muslim yang sejati adalah orang yang bisa memberikan keselamatan orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Tapi tetap orang muslim pun dilarang kita melakukan pelecehan baik dengan lisan dan tangan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Nabi Muhammad SAW? Bahwa orang yang mengganggu, merendahkan, yang isu yaitu atau merendahkan, mengurangi, muahidan, orang kafir yang hidup damai dengan kita, orang ini non muslim tapi hidup bersama kita, di kantor kita, di rumahnya, dekat perumahan kita, hidup damai, tidak mengganggu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian mengganggu orang kafir seperti itu, wa ana hadijuhu yaumal qiyamah. Orang muslim yang seperti itu suka merendahkan, menghina, menyakiti orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu, wa ana hadijuhu yaumal qiyamah. Aku yang akan menjadi musuhnya nanti di yaumul qiyamah. Artinya orang itu akan berhadapan dengan Rasulullah SAW di yaumul qiyamah. Itu orang non-muslim. Bagaimana kalau muslim? Subhanallah, ini merupakan tema yang pertama, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Insyaallah kita semuanya dijadikan orang-orang yang sempurna iman kita, dengan bisa menjaga lisan kita dan perbuatan kita, dan mari kita jaga persaudaraan kita. Saat ini sedang ramai di media sosial luar biasa, yang kalau kita tidak hati-hati akan terjadi perpecahan, akan terjadi renggangan persaudaraan umat Islam. Oleh karena itu kita doakan yang mereka masih mau berbicara dan menulis dengan kalimat-kalimat yang merendahkan dan menghina orang Islam lainnya, semoga dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sebagai penutup, poin yang kedua, wal muhajiru man hajara ma'allahu anhu. Wal muhajir, muhajir itu artinya orang yang hijrah. Dan memang tahun kita ini, tahun kita disebut tahun Hijriah. Sekarang kan sudah masuk 1446 Hijriah, dan kita masih berada di awal bulannya. Kalau mungkin Masehi disebut Januari, sekarang ini adalah Muharram. Dan tahun sudah masuk tahun baru 1446 Hijriah. Kenapa tahun kita dinamakan Hijriah? Karena memang tahun kita dimulai dari hijrahnya Nabi. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, sejak hijrahnya Nabi, maka kejadian hijrah inilah yang dijadikan tahun. Makanya disebut tahun kita tahun Hijriyah, tahun dari hijrahnya Nabi. Kenapa tahun kita dinamakan Hijriyah? Yang pertama tentunya karena diambil dari hijrahnya Rasul. Kenapa? Sahabat zaman itu yang dipimpin oleh Umar bin Khattab waktu menetapkan tahun, kenapa nggak diambil tahun Islam, misalkan dimulai dari wahyu pertama yang diturunkan Nabi misalnya, atau saat Nabi Isra Mi'raj kejadian besar juga, atau kejadian saat perang pertama kali menang di perang Badar dan sebagainya dan sebagainya. Tapi justru yang diambil dari hijrah Nabi. Sahabat-sahabat yang menetapkan tahun Islam waktu itu mempunyai alasan 3. Yang pertama, kenapa tahun Hijriah diambil dari hijrah Nabi? Karena kata-kata hijrah itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran banyak menyinggung tentang hijrah atau kata-kata hijrah. Sampai-sampai ada disertasi doktoral di kota Riyadh, doktorat dalam ilmu tafsir, beliau menulis judul Al-Hijratu fil Quran. Karena memang hijrah atau kata hijrah, makna hijrah sangat banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwa sejak Rasulullah hijrah itu Islam berkembangnya luar biasa. Nabi itu jadi nabi atau dapat wahyu di kota Mekah. Dakwah selama 13 tahun di Mekah agak lambat perkembangannya. Bukan
bukannya karena Nabi tidak berjuang, Nabi sudah sangat berjuang, tapi memang masyarakatnya sulit untuk diajak berkembang dan untuk bertauhid. 10 tahun, 13 tahun kurang berkembang. Akhirnya Nabi hijrah. Masuk ke Madinah hanya 10 tahun. Tapi selama 10 tahun di Madinah, bukan hanya Madinah, seluruhnya masuk Islam. Bahkan Mekah dapat ditaklukkan, Taif sampai ke Yaman, Jaziratul Arab, hampir semuanya masuk Islam. Artinya berkembang Islam begitu besar setelah hijrah. Maka ini alasan yang menjadi dasar kenapa tahun kita dimulai dari hijrahnya Nabi. Sejak hijrah, Islam itu memiliki batu loncatan yang sangat luar biasa perkembangan Islam. Yang terakhir adalah berkaitan dengan hadis ini. Karena hijrah itu artinya mengadakan perubahan. Itu hijrah. Hijrah itu hakikatnya adalah perubahan. Perubahan dari mana? Yaitu perubahan dari yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu Rasul mengatakan al-muhajir, orang yang hijrah. Jadi hijrah itu kata kerjanya, tapi al-muhajir pelakunya, isim fa'il pelakunya. Al-muhajir, orang yang hijrah itu man hajara, siapa yang hijrah, siapa yang berpindah, siapa yang meninggalkan manahullahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang berhijrah itu adalah orang yang mengadakan perubahan di dalam hidupnya, perubahan di dalam urusan dunia, perubahan di dalam urusan akhiratnya. Hari ini orang muhajir, hari ini orang Islam itu harus lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Orang Islam itu yang betul-betul hijrah tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Baik urusan dunia kita harus lebih baik, urusan ibadah kita harus lebih baik dari tahun lalu. Dan insya Allah Allah berikan umur panjang, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Merugi, kata Nabi Muhammad, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, esok sama dengan hari ini. Tahun lalu dengan tahun sekarang tidak ada bedanya, hanya beda tambah umur, tapi perbuatan sama. Yang belum sholat tetap tidak sholat, yang melakukan maksiat tetap melakukan maksiat. Ini orang yang merugi kalau hari ini sama dengan kemarin. Kalau tahun ini sama dengan kemarin, rugilah kita. Dan termasuk orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad, dan bukan sifat orang mukmin. Siapa? Laisal mukmin man saqata an yaqa fi jufri marratan, yaitu bukan orang mukmin siapa yang jatuh, siapa yang terpleset dalam satu lubang 2 kali. Artinya tahun lalu saya masih melakukan maksiat itu, tapi tahun ini masih saja melakukan maksiat itu. Di maksiat yang sama, tahun berganti tapi tidak ada perubahan. Hari yang berbeda tapi kemaksiatan tetap yang sama. Itulah orang yang bangkrut. Semoga Allah jadikan kita orang-orang muslim sejati, muslim yang hijrah, yang hari ini Allah jadikan lebih baik dari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini, tahun ini insya Allah lebih baik daripada tahun yang lalu, tahun esok insya Allah lebih baik dari tahun ini. Semoga doa-doa kita yang belum dijabah di tahun lalu dijabah di tahun ini oleh Allah SWT. Semoga kemaksiatan yang masih kita lakukan di tahun lalu Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kesabaran kepada kita untuk kita bisa meninggalkan kemaksiatan yang telah kita lakukan di tahun-tahun lalu. Dan semoga amal ibadah kebaikan yang sudah kita lakukan di tahun lalu, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus melakukannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tuwil umurana fi ta'atika wa ta'atir rasulih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.